Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat Al-A'raf ayat 199, Allah berfirman, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'arid 'anil jahilin." Jadilah pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf, serta janganlah memperdulikan orang-orang yang bodoh. Kata jahil atau bodoh dengan segala derivasinya banyak dijumpai dalam Al-Quran. Sejarah juga mencatat masa kelam sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul, dan masa itu disebut masa jahiliyah. Di masa Nabi juga ada tokoh kontroversial yang dikenal dengan nama Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Pengertian bodoh dalam Al-Quran ternyata tidak sama dengan pemahaman masyarakat pada umumnya. Orang bodoh bukanlah sekedar tidak pandai membaca, menulis, dan berhitung. Banyak orang yang terdidik dan bahkan berpengetahuan tinggi, tapi oleh Al-Quran dikatakan bodoh. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Nabi yang alim dan sangat fasih di bidang Al-Quran, berkata, "Bukanlah yang dinamakan ilmu itu dengan banyaknya riwayat yang dihafalkan, tetapi ilmu adalah sesuatu yang mendatangkan rasa takut." Orang alim tidak diukur dari banyaknya referensi yang dikuasainya, berapa banyak buku yang dibaca, tapi diukur dari seberapa besar tumbuhnya perasaan takut kepada Allah SWT. Bagi orang alim, semakin tinggi ilmunya, semakin dalam perasaan takutnya. Sebaliknya, orang yang bodoh, semakin banyak ilmunya, semakin sombong, semakin angkuh, semakin bangga diri. Bertambahnya ilmu menjadikannya semakin ingkar kepada Allah SWT. Itulah sebabnya Allah mendefinisikan ulama dengan sebutan yang sangat sederhana di dalam Al-Quran. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Di antara hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Surat Fatir ayat 29. Saat ini tidak sedikit orang yang disebut cendekiawan muslim, tetapi tidak pantas dan tidak patut disebut sebagai ulama. Bukan karena ilmu agamanya tidak mencukupi, tetapi perasaan takutnya kepada Allah belum memadai. Ketaatannya masih perlu diasah dan dibina lebih serius lagi. Dalam kaitan ini, antara ilmu dan hidayah itu mestinya berjalan seimbang. Orang yang ilmunya bertambah tapi hidayahnya tidak mengikuti, justru menjauhkan
dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Jawabannya sederhana. Dalam diri manusia ada yang namanya hawa nafsu. Jika ilmunya bertambah tapi hidayahnya tidak meningkat, maka nafsunya lebih berkuasa mengendalikan ilmu dan kepintarannya. Ilmu dijadikan alat untuk memudahkan praktek nafsu. Itulah kebodohan yang sesungguhnya. Al-Quran memberikan contoh konkret bagaimana hawa nafsu bisa memperdaya manusia. Misalnya dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ketika hampir tergoda oleh wanita cantik yang merayunya. Kalau bukan karena perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tentulah Yusuf akan jatuh pada perbuatan tercela. Qala Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Kata Yusuf, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi kehendak mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh. Inilah khosyah, rasa takutnya Nabi Yusuf kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghindarkan dia dari perbuatan tercela, maksiat kepadanya. Betapa dekatnya hubungan antara kebodohan dengan hawa nafsu. Ketika hawa nafsu tidak terkendali, orang yang akan mudah terjatuh dalam kebodohan. Orang yang bodoh tidak punya lagi kemampuan untuk mengendalikan emosi dan hawa nafsunya. Cobalah perhatikan para koruptor. Mereka itu bukan orang yang berpendidikan rendah. Justru mereka adalah orang yang rata-rata mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Pertanyaannya, mengapa mereka korupsi? Itulah orang yang bodoh. Meskipun berpendidikan tinggi, ketamakan, keserakahan, dan keinginan untuk menumpuk-numpuk harta telah menguasai dirinya. Ilmunya justru dijadikan alat untuk memperlancar kejahatannya. Orang yang bodoh sekali lagi bukanlah mereka yang tidak mempunyai pendidikan yang tinggi. Banyak pelajaran di dunia ini yang bisa kita dapatkan dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Pendidikan belum tentu mengantarkan derajatnya kepada kemuliaan, tetapi seringkali ilmu, pengetahuan, sains, dan teknologi justru memerosokkan manusia ke tingkat yang jauh di bawah
karakter manusia ternyata tidak terbentuk dengan pendidikan saya, tapi agamalah sesungguhnya penentu segala-galanya. Untuk itu, mari kita jadikan agama sebagai pedoman hidup kita, dan kita jadikan sebagai alat pengendali hidup kita menuju kepada jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selamat kita tinggalkan kebodohan dan kita menjadi orang yang pandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.